Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi rahimani wa rahimakumullah. Semua yang hadir diawali dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini Allah masih berkenan memberi kebaikan pada kita, bertemu dalam rangka beribadah, sehatnya untuk beribadah, amannya untuk beribadah, dicukupi kebutuhannya untuk ibadah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menambah kebaikan berkah pada kita semuanya. Amin. Seterusnya Bapak Ibu, karena waktunya pendek banget, kita langsung saja pada materi. Sampun dumugi hadis ingkang kaping 1.847 masih dalam babagan akhlak dalam kitab Bulughul Maram, yaitu diberi judul Kitabul Jami'. Jami' itu warna-warna maknanya. Terus Kitabul Jami' ada akhlaknya, ada tauhidnya, ada. Nah, yang akan kita baca masih terkait dengan bagaimana membangun komunitas yang baik menurut Rasulullah, menurut hadis Rasulullah. Membangun sosial yang baik, membangun hubungan yang baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Sudah kita baca kemarin, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang kembali 3 hadis berturut-turut masih berbicara tentang salam. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah kasih ridha sama beliau. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li yusallimus shaghiru 'alal kabir, hendaklah memberi salam yang kecil kepada yang besar, yang muda pada yang tua. Wal maru 'alal qa'id, orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Wal qalil 'alal katsir, yang rombongan sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Wa fi riwayatin li Muslim, kanggo riwayat saking Imam Muslim, warraqibu 'alal mashi, yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan. Mari sudah kita baca beberapa hal terkait dengan ini. Jadi hadis ini sudah sebenarnya tidak perlu penjelasan, sudah tinggal melakoni aja, tinggal menjalankan aja. Tapi ya ada yang belum saya baca. Jadi orang yang lebih rendah kedudukan dalam agama hendaknya lebih dahulu memulai salam kepada yang lebih tinggi sebagai tanda hormat untuknya. Sebab dalam kacamata syariat, keutamaan dalam agama itu lebih mendapatkan kehormatan daripada lainnya. Di syariat itu memandang bahwa kedudukan agama, jadi agama itu
dipandangnya sebagai sesuatu yang utama. Jadi siapa yang lebih dahulu memberikan salam tidak dinilai dari posisi dan kedudukan seorang dalam keduniawaan, tetapi yang diutamakan adalah agama. Ada kecualian terhadap penguasa kecuali terhadap penguasa yang ditakuti. Kalau penguasa kita takut sama penguasa lalu kita mendahului. Tapi sesungguhnya penguasa itu sendiri yang harus mendahului memberi salam kepada yang dikuasakan. Karena untuk mengurangi dalam keterangan ini mengurangi rumongso gede. Jadi yang terhormat lebih dahulu memberi salam. Al-Masyani idza istama'a fa ayyuma bada bisalam wa afdal. Dua orang yang sedang berpapasan, maka yang paling baik di antara mereka berdua adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam. Sebagaimana orang yang lagi jengkelan, lagi jutaan, ragu sapa-sapaan, yang lebih mulia dari kedua orang yang lagi tidak mau bersapa-sapaan itu sing luwih mulya sing mendahului takon. Salam dahulu. Assalamualaikum. Ada orang jawab dosa, jawab rasane isik, artine medegel. Pasti medegel artine aneh ya. Besok disalami lagi, assalamualaikum wahja. Dikit lagi. Akhirnya aku bening. Nah, ini kata Nabi memancing bagaimana agar orang yang tidak baik hubungannya diawali dengan salam. Karena Rasulullah itu lebih afdal orang yang mendahulunya ini. Nah, itu yang satu hadis sudah kita baca pada minggu yang lalu. Hari ini akan kita baca yang lain, tapi masih terkait dengan salam juga. An Aliin wa an Aliin radhiyallahu anhu, dari Ali yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u anil jama'ati idza marru ayyusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati ayyurda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Ini terkait dengan rombongan. Jadi kalau rombongan wong akeh, padahal rombongan ranting Mayasari kepedok kalau rombongan baru apa mandi gitu bareng-bareng nomor 5 apa piro gitu, jadi banyak ya, lebih dari 3. Bagaimana itu, apa bareng-bareng? Yuk salam bareng-bareng, 1, 2, 3 assalamualaikum. Bagaimana ya? Terus sing jawab juga, yuk bareng-bareng dijawab waalaikumsalam, apa kayak gitu ya. Nah, Rasulullah sudah mengaturnya. Hadisnya artinya begini: apabila serombongan orang yang berjalan, maka cukup seorang saja dari mereka yang diberi salam, mewakili, dan cukup seorang saja dari mereka yang menjawabnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya cukup satu orang sebagai wakil satu kelompok dalam memberikan salam atau menjawabnya. Imam An-Nawawi berkata, hukum umum dalam memulai salam dikecualikan atas orang yang sedang makan atau minum, menawa kedaharan terus diberi salam. Nah, ini terkecuali. Jadi masalah dikecualikan ini menurut senajan uluk salam itu mulia mendahului, tapi kalau terhadap orang yang lagi makan minum nggak usah disalami. Assalamualaikum, keselak malah jadi masalah. Assalamualaikum, harus dijawab dosa, dijawab agak nolak. Ini Rasulullah menurut Imam Nawawi begitu. Makan atau minum sedang berhubungan suami istri. Nah,
suami istri sedang berhubungan diberi salam ini juga kecuali. Sedang berada di WC atau di kamar mandi, ini juga menurut Imam Nawawi dikecualikan. Meskipun mendahului salam itu mulia, tapi juga umpan-umpan. Kamar mandi orangnya nggak perlu diberi salam. Sedang tidur, ngantuk, sedang sholat, ngantuk salami malah kaget, jantungnya malah salamnya. Tekan sholat juga ya. Sedang mengumandangkan azan, dia mengucapkan salam kepada orang yang sedang di kamar mandi, hukumnya makruh. Jika orang yang diberi salam sedang tidak berpakaian, apalagi jika ternyata yang diberi salam sedang berpakaian, maka itu hal yang dimakruhkan. Adapun mengucapkan salam saat khotib sedang berkhutbah, ini khotib berkhutbah disalami. Assalamualaikum ya khotib. Gimana jawab itu? Karena saat khotib lagi berkhutbah wajib untuk tidak mengatakan apa-apa, berkata apa. Jika ada juga yang memberikan salam, maka tidak wajib dijawab. Kalau yang jawab kayak khutbah, tidak usah dijawab. Adapun bagi seorang yang sedang membaca Quran, gimana? Baca Quran disalami. Ada pendapat spesial Al-Wahidi mengatakan lebih baik mengucapkan salam kepadanya. Salam. Jika ada yang mengucapkan salam maka cukup menjawabnya dengan beri isyarat. Assalamualaikum terus. Ini Al-Wahidi. Jika ia menjawabnya dengan ucapan, maka ia harus kembali mengucapkan ta'awudhu, dapat ta'awudhu, jadi tidak putus. Maka terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga pinara sekedar rambutnya tekan ini kurang garis. Dilanjut terus ta'awudz mening terus terjeda dengan ucapan lain selain kalamullah. Ini menurut Imam Wahidi. Tapi Imam Nawawi mendebat ini pendapatnya Wahidi. Pendapat itu masih perlu ditinjau ulang sebab zahir hadis menunjukkan bahwa disyariatkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran dan wajib bagi orang yang diberi salam untuk menjawab salam tersebut. Jadi saya makin deras apa gitu terus mengakai isyarat ini didebat oleh Imam Nawawi karena tidak ada pedomannya. Karena mengakai salam ya jawaban. Bagaimana kalau kita masuk rumah sendiri tapi nggak ada orang, apa perlu disalami? Salah nggak? Disunahkan untuk mengucapkan salam ketika seorang masuk ke dalam rumah walaupun rumah tersebut kosong. Loh, sing jawab siapa? Nah, ini ternyata wudu hadis sing perintah surat An-Nur ayat 61. Ayatnya panjang ini dipotong singkat dengan salam masih kosong. Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Nah iki pedumane nek mlebu omahe dhewek kosong ora ana wong terus tinggalan terus kita masuk sendiri kuncinya buka kita mengatakan membaca salam meskipun rumah sendiri. Loh kok lah iki perintah Gusti Allah. Fa idza dakhaltum buyutan menawa sliramu mlebu omah fasallimu mongko ulu salam sliramu kabeh ala anfusikum kanggo awakmu dhewe. Jadi Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi Adabul Mufrad itu kitab khusus karangan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis banyak sekali terkait dengan adab. Toto kromo jenis kitab Adabul Mufrad. Dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jika dalam rumah tidak ada orang maka disunahkan untuk mengucapkan salam assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin.
kitab Adabul Mufrad. Ini rincian lebih rinci lagi. Cuman kalau saya pakai salam biasa. Kebenaran saya tinggal berdua toh, ini suami istri toh. Pulang subuhan saya duluan buka assalamualaikum. Anjur jawab sih. Apabila seorang yang berjalan memperkirakan ini menaik. Apabila seorang yang berjalan kayak melaku memperkirakan jika ia diucapkan salam kepada seorang duduk kayak melaku menurut jagongan, kita memperkirakan tidak akan dijawab, maka ia harus mengubah perkiraannya. Kayak melaku inilah orang jawab orang lah kayak gitu. Ini menurut kitab As-San'ani ini perkiraannya harus dibuang. Bahwa Japora kata yang nama As-San'ani, maka ia harus mengubah perkiraan tersebut dan tetap mengucapkan salam. Karena boleh jadi perkiraannya itu salah. Ini pakai jagongan terus, paling orang di Japora perkiraan ini harus dibuang. Bisa jadi salah. Jika ternyata memang tidak dijawab, maka malaikatlah yang akan menjawab salamnya, sebagaimana yang tersantum dalam sebuah hadis. Adapun pendapat yang mengatakan tidak perlu mengucapkan salam kepada orang ini karena akan menyebabkan orang lain berdosa adalah pendapat yang tidak benar ya. Jadi kita kalau duduk terus kita nyangka lah orang jawab orang paling kayak betul kayak sibuk apa ya kayak gue salah. Kalaupun tidak dijawab ya kita sudah beribadah melaksanakan ulul salam. Sing jawab malaikat waalaikumsalam. Ini menurut Imam As-San'ani. Sebab perintah syar'i tidak boleh ditinggalkan dengan alasan seperti ini. Syari'nya kan pokoknya ulul salam kayak andum salam. Orang-orang jawab orang, ya orang-orang di angan-angan menurut hati ini dewi, sebagai yang melakukan itu perintah ulul salam itu aja. Dan Imam Nawawi juga berpendapat seperti ini. Imam Daqiq Al-Aid tidak pantas yang mengucapkan salam dalam kondisi seperti ini. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik dikatakan kepadanya, Anda harus jawab salamku karena hukumnya adalah wajib. Saya pernah dengar sebuah kisah suami istri lagi codaan. Pokoknya yang dongeng sudah meninggal dulu kerja bersama saya. Itu lagi nggak mau sapa-sapaan suami istri ini saya anyar dengan anyar. Si istri ini cerita sama saya tentang salam. Terus karena suaminya lagi jageli sama istrinya nggak mau nyapa-nyapa. Terus suami istrinya masuk rumah. Pasal pasti dalam kondisi jengkelan itu nggak mau sapa-sapaan. Terus istrinya kepingin mulai Assalamualaikum. Si orang jawab dosa. Kepaksa jawab itu Mbak Muslimah itu almarhum, tapi saya tidak teringat itu. Suaminya kan lagi merenggut bayi, mungkin dituntut apa gitu. Istrinya kan tahu tentang bab salam ini. Assalamualaikum. Istri orang bayi, si orang jawab dosa. Ini jawab ya kan, karena harus wajib jawab. Nah ini ternyata salam kenal gawe, ya solusi ya. Ini cerita almarhum Pak Muslimah dulu AKPI ini tentang salam, mendamaikan. Nah ini mengenai salam. Jadi kalau umpamanya kayak Mbak Muslimah ini tadi, Allah yarham, tapi bukan pada suami istri, baik juga karena itu kan bagian dari amar ma'ruf ya kan. Anda harus jawab salam saya loh. Kok menunggu? Bisa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bahkan dia tahu bahwa menjawab salam itu wajib karena orang Muslim saling mendoakan. Ini Insya Allah aturan Rasulullah SAW bagaimana membangun sebuah komunitas yang indah senantiasa didasari dengan kasih sayang adalah dengan menebar salam. Jadi umpamanya diiringi kayak Mbak Muslimah tadi, sikap demikian lebih baik karena termasuk dalam amar ma'ruf dan melarang kemungkaran, sehingga ia mau menjawab salam tersebut. Jika ternyata ia tetap enggan menjawabnya, tak mau juga jawab lo salamnya, tapi dia masih juga nggak mau, maka lebih baik dimaafkan aja. Mungkin paling betul rumah ribakan ya, itu asalnya menelai lah, bukan perlu pempat kan sesuai lah. Ini mengenai sana, dimaafkan saja, nggak usah jengkel. Aku lagi keluar. Aku lagi ngaji. Aku lagi ngaji dulu. Nanti dulu. Aku lagi. Assalamualaikum. Nah, selesai itu terkait dengan satu hadis ini. Jadi mungkin sing ngurung dilakoni nek mlebu omahe dhewe kok salaman. Nah, kalau salam itu mungkin masih jarang ya Pak. Jarang, mungkin sudah ada yang lakoni, yang sudah ada yang lakoni, monggo diistiqomahkan, yang belum monggo. Insya Allah ketika rumah kita penuh kedamaian kan penghuninya ikut damai. Barangkali monggo alam ya, efeknya apa kok rumah kosong disalami. Efeknya apa ya? Ya keselamatan, damai. Insya Allah kan jadi mengandung apa ketika akan menyebut baik hujan, baik nanti rumahku jadi bikin saya kerasan di rumah, penuh barakah, kebaikan. Jadi mungkin akan menjadi wawalam ya, efeknya, hikmahnya akan menjadi lebih baik. Nah ini Rasulullah SAW memberi pedoman pada kita. Tadi pagi saya mendengar kuliah subuhnya Mas Mi'rad. Mas Mi'rad katanya habis belum melihat video kok. Ceritanya dia melihat seorang pendai yang masuk keluar di suku-suku terasing. Disebut tempatnya itu Al-Mahira. Jadi Al-Mahira ya. Nah, itu pendai itu masuk rumah. Nah, pendai masyarakat di pedesaan di ke hutan itu hidupnya nomaden, jadi pindah-pindah. Kayak masuk pelem pindah ini, mangani pelem, kono masuk apa meneh pindah kono. Akhirnya karena hanya nomaden dia itu hidupnya hanya keluarga. Keluarga ini pindah rono keluarga. Efek yang kemudian muncul apa? Pernikahan itu berlangsung antar keluarga itu, ibunya, kakaknya. Jadi masyarakatnya nggak ngerti aturan. Orang di tata krama, orang ngerti hukum, orang ngerti ngajari. Jadi ya sembrono ya orang etika. Hukum nggak ngerti segala macam. Nah, pendai ini akhirnya masuk ke Lampung, ke Mama masuk di anak cilik di sekolah ini gede terus kumpul kan kampung ekonomi terus mendidik terus akhirnya berubah. Nah intinya yang dikatakan Pak Mi'rad, kita alhamdulillah yang hidup di sini di Wonosobo segera ketemu pitutur, ketemu pedoman, ketemu anggar-anggar sehingga kita mengerti tata krama, ngerti hukum, ngerti aturan. Masya Allah, terima kasih. Dibanding orang yang masih hidup di pedalaman, nggak ngerti hukum, ibunya meninggal, dikawini, anak adik dan seterusnya, nikahan gak karu-karuan. Itu ceritanya Pak Mi'rad. Terus saya ya Allah, alhamdulillah temannya, ternyata Islam ini karunia yang besar sekali ya. Ternyata nikmat iman ini karunia besar sekali sehingga saya hidupnya menjadi baik, nganggo aturan, hidupnya tentram karena nganggo aturan.
Nah ini sedikit tak tambahi keterangannya Pak Petron. Masih terkait dengan salam. Bagaimana kalau kita nyalami atau disalami dengan orang non-muslim? Nah ini Rasulullah juga memberi aturan ini. Ada non-muslim, Yahudi apa Nasrani apa orang lain, mereka kepingin toleransi, terus mulai salam awake dhewe. Piye? Nah Rasulullah sudah nganggur-nganggur juga ini. Wa anhunya kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Wa anhu dan dari Ali bin Abi Thalib berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Fa idza laqitumuhum fi tariqin fatarruhum ila adyabihi akhrajahu Muslim. Terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mendahului memberi salam kepada orang Yahudi atau Nasrani. Jangan mendahului. Dan apabila kamu bertemu dengan mereka di satu jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang paling sempit. Pepet. Anilah. Kowe kenal ham kok. Ora toleran nih. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam memberi salam. Jadi jumhur itu mayoritas disepakati oleh para ulama. Dari hadis ini lalu para ulama bersepakat usah disi ini ke salam. Sebagaimana tertera dalam hadis tadi. Karena hukum asal dari sebuah larangan adalah haram. Ini usul fikih. Al-aslu fil nahyi gimana ya usul fikihnya? Pada dasarnya larangan itu menunjukkan perbuatan haram. Sesungguhnya perintah itu pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Itu usul fikih bilang begitu. Nah, ini maka di sini karena Rasulullah melarang, pada dasarnya larangan itu menunjukkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Maka kita tidak melakukannya karena kita umat Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari sebagian ulama Asy-Syafi'iyah dibolehkannya mendahului mereka dalam mengucapkan salam dengan syarat hanya sebatas Assalamualaikum saja. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Demikian juga diriwayatkan dari Al-Qadhi'iyah dari sekelompok ulama tentang dibolehkannya memulai ucapan salam kepada mereka jika dalam kondisi darurat dan diperlukan. Bagi yang berpendapat tidak boleh, mereka berkatakan apabila seorang muslim mengucapkan salam kepada kaum kafir dhimmi yang ia kira sedang muslim, yang ia kira seorang muslim, kemudian setelah itu ia ketahui bahwa dia seorang Yahudi, nanti harus katakan padanya, jawablah salamku. Dilihatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya ia melakukan hal itu. Maksudnya untuk menunjukkan bahwasanya di antara mereka tidak ada perasaan suka cinta suka, hanya beda ya kan? Kasih sayang sesama muslim dengan kasih sayang kepada non muslim kan beda, harus ada dibedakan. Jadi kasih sayang sama muslim itu ya jangan tenanan tekan jero ati. Bersaudara gimana ayatnya? Ayat surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah wong mukmin karo mukmin liyane kuwi bersaudara. Innamal ikhwatun, saudara. Jadi nek awake dhewe iki wong mukmin karo mukmin liyane persaudaraannya lebih dibanding kepada yang bukan mukmin. Apabila seorang kafir dhimmi lebih dahulu mengucapkan salam, kafir dhimmi ya kuwi mau
Kafir dhimmi ini kafir sing ora memerangi kita. Kafir yang dilindungi Pak Menawa bahwa alam ya Yahudi Nasrani wong Buddha Hindu ning Indonesia ini karena bareng-bareng ini bareng-bareng karena mereka tidak memerangi kita. Nah itu bahwa alam itulah yang barangkali oleh hadis ini disebut dengan kafir dhimmi. Jadi kafir yang dilindungi oleh pemerintah Islam. Jadi kalau dalam pemerintahan zaman Khulafaur Rasyidin itu ada orang-orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi tetap dilindungi hak-haknya. Ya diperlakukan seperti orang Islam pada umumnya sebagai warga negara. Jika dia tidak mendolimi, memerangi, dia tetap kita sapa dengan baik. Nah, jika mereka mendahului salam gimana? Kita kan nggak boleh mendahului, tapi mereka mendahului salam pada kita. Nah ini, apabila seorang kafir dhimmi lebih dahulu mengucapkan salamnya, maka di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, ini hadisnya bilang ini: "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Sedang ora tak jemahke. Saya mengharap Bapak Ibu paham dengan bahasa Arab. Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Bisa dipaham? Nah, artinya jangan susah bahasa Arab ini. Nah, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Cetane ngene. Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah waalaikum. Menutup usah terus-terus. Karena salam sebenarnya untuk kita sendiri. Keselamatan kan dunia akhirat. Masa orang kafir pengen selamat di akhirat kan enggak lah. Keselamatan dunia akhirat kita ini. Alam kubur selamat, alam akhirat pun selamat. Orang yang dunia itu. Apalagi warahmatullah loh, kok rahmati Gusti Allah ya kita sendiri lah. Nah ini, wah, aku nunggu orang Bhinneka Tunggal Ika ya, hadis sih. Ini koridor kita beda ya, pandangan beda ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ini di hadisnya dua untuk terkait bagaimana kita berinteraksi dengan non muslim. Jika mereka kepingin toleran kepada kita, mereka kan nggak ngerti, mereka kan nggak punya ayat lakum dinukum waliyadin ya kan? Mereka nggak punya ayat itu sehingga mereka pengen toleran. Kalau perlu uang Islam apa riyadi dino foto Idul Fitri, perlu ya kita juga ikut natal ke sana karena mereka nggak punya lakum dinukum waliyadin. Nah, maka di sini ditegaskan ada dua hadis. Idza sallama alaikum al-yahud faqulu wa alaikum. Fa inna ma yaqulu ahaduhum assalamu alaikum. Ana sing mlesetno wong Yahudi, dia kan orang ngerti apalagi wong Indonesia orang ngerti bahasa Arab. Wong non muslim ngerti bahasa Arab. Terus nek kayak salami dipelesetno muni ngono iki. Fa inna ma yaqulu ahaduhum assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assam orang muni kan orang non itu katanya sedikit banget kan mau assalamualaikum. Nah, Yahudi ngerti bahasa Arab, ada orang assalamualaikum. Kalau saya tahu asam itu artinya racun. Nek bahasa kasarnya mudar diri. Lah nek dhewe ora ngerti bahasa Arab kono ndongake assalamualaikum. Maka Kanjeng Nabi suruh kita supaya kita menjawab fakul wa'alaika. Mudah jadi dek mudah.
itu kasar ya. Mereka kasar pada kita dengan mengatakan assalamualaikum. Mbok menawa wae mereka merasa kayak gitu. Maka kita waspada. Rasulullah memberi anggur waalaikum itu aja. Tidak usah ditambahi assalam. Mau kayak kono muni assalamualaikum awake dhewe ro. Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama berpendapat adanya huruf wawu pada ucapan waalaikum. Untuk menghindarkan kesamaan sifat kata wah. Jadi nek wah itu kan sifatnya jadi podo. Assalamualaikum. Sifatnya kowe muga selamat. Wah ini menunjukkan kesamaan sifat. Kowe ya podo. Assalamualaikum. Ning nek sing ngekeki wong non muslim yo diplesetno. Assalamualaikum. Iya, waalaikum ngono wae, men sifate padha. Racun untuk kamu. Oh ya iya, gitu. Lah nek nganggo wong Islam, assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Sifatnya kan sama. Semoga kamu selamat. Untuk rahmati Gusti Allah, tambah kebaikan hidup kamu. Sama, kamu juga sama. Mudah-mudahan selamat di akhirat. Allah tambah kebaikan, diwelasi sikari Gusti Allah dunia dan akhirat. Pak itu rutai Gusti Allah sekarang sediramu. Insyaallah. Ini wawu, kata wawu ini mempunyai makna, mempunyai kesamaan sifat. Nah ini mengenai yang belum dijelaskan ini yang tadi. Wa idza laqitumuhum fi tariqin fatarruhum ila yaqin. Kon mepet. Ini gimana ini? Mungkin kalau kita enggak ya. Begitu Bapak Ibu, 3 hadis sing anyar loro sing lawas kita baca pada ini. Menurut Pak Surwanti ini hadis aplikatif, pelajaran kita kitab jam ini aplikatif. Enteng ning aling lakoni lan. Maka di sini kita patut memohon pada Allah. Sing kalau bolak-balikan hati itu Allah. Sajan enteng mlebu maning assalamualaikum. Nek urung dibuka hatinya marang Gusti Allah ya urung kelakon. Maka kita senantiasa mohon kasih sayang Allah dibukakan hati kita oleh Allah SWT. Ya Muhammadul Qalbi ala ta'atika dini. Begitu Bapak Ibu yang bisa kita baca di sore ini terkait dengan salam dan berbagai kondisi dan berbagai situasi dan berbagai keyakinan, etikat atau ideologi. Demikian saja Bapak Ibu. Melalui betul-betul kita mengangkat. Sampun isa, insyaallah kita panggil malih sanes setunggal. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun kula matur dados tambahi kesaenan kangge sedaya lagu-lagu kula ingkang maos mugi-mugi saged diparingi pitados Gusti Allah saged nglampahi sedaya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.
muslim. Kapan dan di mana tempatnya serta bagaimana tidak begitu detail, tinggal kita mengimplementasikan di dalam kehidupan kita. Meskipun itu amalan yang ringan, tapi insya Allah juga besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah dan diteruskan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.